Jadi setiap 1 minggu sekali itu saya melakukan kontrol di sistem. Apakah pekerjaan teman-teman tim sudah benar atau tidak. Ketika ada kesalahan ya memang kita lakukan inspeksi. Iya. Langkah mengubah bisnis jadi autopilot. Jadi kita tidak sekedar berdagang, ya kan Pak? Ya. Tapi kita bisa menjalankan bisnis dengan sistem autopilot tanpa harus fokus di situ. Iya. Jadi Semua sistem sudah berjalan dengan sendiri. iya. Jadi ketika kita sedang di luar, kita sedang bersama keluarga, Ya. itu nanti sistem yang berjalan. Ini kita akan bahas bersama Pak Dayat lagi, Ya. bagaimana cara membuat sistem autopilot dan apa kelebihannya dari sistem autopilot itu. Oke Pak Dayat? Siap. Jadi gini Pak, yang mempunyai sistem bisnis autopilot itu kan nggak hanya orang-orang gede, Ya. orang-orang yang sudah memiliki perusahaan besar-besar. Enggak. Kita sebagai pelaku usaha UMKM, Iya. ya kan, atau usaha industri rumah harus juga menerapkan sistem itu. Iya, karena ini kan memang sudah zamannya sudah modern. Benar. Kita harus mengikuti. Nah, hari ini di video ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat sistem autopilot dan kelebihannya seperti apa. Seperti apa. Oke, Pak. Siap. Di sini dijelaskan efisiensi waktu dan tenaga untuk kelebihannya ya. Efisiensi waktu dan tenaga bagaimana Pak Dayat? Pandangan Pak Dayat? Jadi kita itu tidak perlu memprosirkan tenaga kita dan pikiran kita ya, untuk fokus di beberapa titik pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi semuanya sudah dihandle oleh sistem autopilot itu tadi. Mantap. Nah, Jadi namanya efisiensi waktu Iya, efisiensi dan tenaga. Tapi kalau memang kita sudah punya sistem autopilot tadi, ini. semuanya terasa lebih santai, Iya. ya kan, lebih santai. Jadi kita main apa ini, nonton HP, kita ngobrol sama teman-teman, Teman-teman itu pekerjaannya berjalan. sudah berjalan. Iya, kan? Kita pun bisa mengontrol dengan sistem autopilot itu tadi. Iya. Bisa kita kontrol. Di samping itu kan gini, Pak. Ketika kita memiliki efisiensi waktu dan tenaga, kita nggak fokus ke pekerjaan, tapi kita fokus bagaimana supaya penjualan itu semakin ramai dan meningkat. Ya kan, Pak? Iya, bisa mencari inovasi-inovasi baru tentang produk. Nah, benar. Ya kan? Ini ada lagi skalabilitas lebih cepat. Apa itu, Pak? Skalabilitas lebih cepat itu dimaksudkan kita produksinya, prosesnya bisa lebih cepat lagi. Prosesnya ya, Pak? Karena setiap bagian itu sudah ada yang memikirkan. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi dan lagi, karena terlalu banyak kita sebagai owner. Kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, maka itu akan memperlambat proses produksi, Pak. Ya, akhirnya kan kita fokus di situ terus. Iya. Usaha ini siapa yang fokus ke marketingnya? Sedangkan tugas kita kan marketing juga sih, Pak. Marketing juga ya. Pengurangan resiko kesalahan manusia. Nah, pengurangan resiko kesalahan manusia. Iya. Kalau memang kita sudah memiliki sistem yang berjalan dengan mudah, sistem itu akan ini, Pak. Bagaimana, Pak? Menjalankan sesuai tugasnya masing-masing. Iya. Karena setiap bagian kan sudah ada yang pegang. Jadi misalkan salah input kan, kita kalau pakai sistem autopilot, kita juga akan menghindari kesalahan input seperti hasil potongan, jumlah jahitan, seperti itu kan. Jadi setiap kesalahan itu bisa minimalkan. Jadi gini, misalkan ini Pak, kan basic kita kan di konveksi. Iya. Setiap ada pemotongan cutting ya, cutting kain. Ditulis manual, jumlah potong yang jadi hari ini ada 500, ya kan. Nah, kalau kita tulis di buku manual, kadang kan bukunya itu hilang. Iya. Tapi kalau kita masukkan ke sistem itu sudah pasti jelas akurat. Iya, jelas akurat. Dari 500 ini nanti kita kirim ke beberapa karyawan penjahit, ya kan. Di karyawan ini bagian motong ini bagian celana dan lain-lain. Ya. Artinya kan bisa mengurangi resiko kesalahan. Iya. Ya kan, Pak? Iya, bisa diminimalkan untuk kesalahannya, potensi kesalahan itu. Peningkatan konsistensi. Nah, ini peningkatan konsistensi. Bisnis autopilot cenderung menjalankan proses yang konsisten. Berarti pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang serupa setiap kali berinteraksi dengan bisnis Anda.
Nah, gimana Pak ini Pak? Ketika ada pelanggan yang menghubungi kita, ya kan, misalkan mau order barang, itu kan sudah ada yang menghandle sendiri Pak. Ya, jadi lebih enak. Berarti lebih enak kita. Kita tinggal instruksikan semua produk yang kita mau jual itu kan sudah tertata di situ di sistem. Iya. Jadi pelanggan pun nanti ketika mau beli produk dari kita itu dia lebih enak. Lebih enaknya itu karena sudah tertera dan sudah diterapkan oleh sistem yang kita gunakan itu tadi Pak. Jadi yang awalnya kita nulis secara manual, nota ya, iya. Ini namanya nota kalau di pasar atau di tempat konvensi toko-toko. Nah, kita buat struk yang menarik atau invoice tadi. Invoice itu tadi. Ya. Di situ ada tempo dan di situ juga ada jumlah barang yang order beberapa sudah tertera semua. Jadi memang untuk konsumen kita lebih enak membacanya itu. Dan sistem pembayarannya pun bisa dikontrol oleh si pembeli itu juga. Benar sekali. Jadi dia lebih nyaman. Kelebihannya memang banyak sekali ya. Banyak sekali. Memang harus kita terapkan Pak. Iya. Di sini juga saya dan Pak Dayat juga belajar. Iya. Ya, sama-sama semuanya. Di sini saya bikin video sambil belajar ya. Bagaimana supaya bisa seperti orang-orang yang sudah sukses itu. Mereka yang sudah memiliki perusahaan di mana-mana ya kan. Masa kita yang sebagai industri rumah ya kan nggak seperti mereka. Ya memang harus mengikuti zaman Pak ya. Karena selain ini zamannya sudah modern. Selain mengikuti zaman memang kita berusaha lah ya, bagaimana supaya bisa naik trafficnya. Ya memang harus kreatif itu tadi Pak. Betul, namanya juga kreatif. Seperti celana saya kreatif. Aduh, kalau nggak kreatif nggak andira. Baik, selanjutnya adalah cara membuat bisnis autopilot. Nah, pasti kan ada caranya Pak. Iya. Nah, caranya itu gimana Pak? Untuk membuat bisnis autopilot yang sukses dan tertata, dibutuhkan beberapa unsur. Harus terencana secara matang. Berikut juga tahapannya. Wah, gitu ya Pak? Berarti memang harus ada tahapannya dan dipikir secara matang ya Pak? Matang dan terancang. Buat struktur organisasi tim yang jelas. Langkah pertama dalam menciptakan bisnis autopilot adalah membangun struktur organisasi yang jelas. Tetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim dengan jelas agar tidak ada kebingungan. Jadi memang kita harus menerapkan Pak kepada tim kita ya ini ya. Ya selalu kita instruksikan lah. Supaya ini mereka tahu di mana dia posisinya, apa tugasnya, jam berapa harus kerja. Ya. Jadi dia nanti bisa fokus dan konsentrasi di bagiannya masing-masing. Yang sudah ditetapkan tadi sudah ya. ditetapkan. Jadi memang cara di antaranya seperti itu caranya ya. Jalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif antara tim adalah kunci dalam menjaga bisnis berjalan secara mulus. Gunakan alat komunikasi yang tepat dan tepat terhubung secara rutin. Jadi memang gini ya Pak, kita harus menjaga komunikasi kepada semuanya. Iya, harus kepada yang bekerja, kepada yang konsumen, semuanya sih. Kita selalu menjalin komunikasi dengan baik. Supaya misalkan ada kesalahan kan juga tahu di mana kesalahan itu kita perbaiki. Ya, dengan cara meeting itu tadi ya, meeting tim ya. Kita meetingkan, biasanya kalau ada kesalahan di bagian apa, kita meetingkan bersama tim, lalu kita pecahkan dan cari solusinya bersama-sama. Makanya disebut jalin komunikasi dengan baik ya kan? Sering lakukan meeting lah. Terapkan standar operasional prosedur untuk setiap pekerjaan. Membuat standar operasional prosedur atau SOP untuk setiap pekerjaan penting akan memastikan bahwa proses bisnis dapat dijalankan dengan konsisten. Ya kan Pak, kemarin kita bahas ya Pak kalau tidak salah. Sudah kita bahas itu. Jadi tentang SOP ya. SOP. Bagaimana cara membangun mulai dari sistem pekerjaan, pemasaran, sama hubungan baik dengan konsumen. Ada tambahan lagi? Ya mungkin ada juga dalam konsistensi ya. Konsisten buat pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Iya betul, itu memang harus ada tanggung jawabnya ya. Iya. Percuma kalau SOP kita terapkan, tapi tidak ada konsistensi dan tanggung jawabnya, Pak. Jadi kita memang berusaha menekan ke tim kita untuk konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Memang kebanyakan
emang kembali ke orangnya masing-masing. Kemarin yang pernah Pak Dayat tanyakan, sampaikan itu ya. Kembali ke orangnya masing-masing. Cuma kalau kita menerapkan strategi SOP untuk semua tim, insya Allah kan juga bisa berjalan dengan baik. Lakukan inspeksi secara mendadak. Meskipun bisnis berjalan otomatis, melakukan inspeksi mendadak secara berkala adalah penting untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, ini perlu kita tekankan juga ya Pak? Iya, ini pengalaman saya waktu masih kerja di perusahaan Pak, di pabrik sebelum saya memulai bisnis konveksi ini ya. Itu memang kelalaian dalam setiap karyawan itu banyak sekali terjadi Pak. Bahkan di perusahaan besar sekalipun. Makanya memang perlu diadakan inspeksi mendadak ya. Karena di samping itu kita bisa tahu kebiasaan dan perilaku dari pekerja kita Pak. Betul. Jadi memang secara mendadak memang kita harus sering melakukan inspeksi ya. Karena ini bersangkutan dengan namanya tanggung jawab sebuah pekerjaan Pak. Betul sekali. Memang wajib itu hukumnya itu. Hukumnya di dunia pekerjaan ya Pak. Iya. Lakukan evaluasi sistem secara berkala. Selalu lakukan evaluasi rutin terhadap sistem otomatisasi yang Anda gunakan. Pastikan bahwa teknologi yang digunakan masih efisien dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, kalau yang ini Pak, ini di saya banget Pak ini Pak. Iya, Anda yang tahu. Jadi gini, jadi setiap 1 minggu sekali, oke ini mau ajan, jadi sebentar lagi kita tutup ya. Jadi setiap 1 minggu sekali itu saya melakukan kontrol di sistem. Apakah pekerjaan teman-teman tim sudah benar atau tidak. Ketika ada kesalahan ya memang kita lakukan inspeksi. Ya kan? Oke, untuk kesimpulannya gimana Pak? Untuk kesimpulannya, sistem bisnis autopilot memang harus kita terapkan. Karena untuk kemajuan bisnis kita, untuk mengurangi beban kita dalam pekerjaan dan tanggung jawab sebagai owner. Jadi ketika kita sudah pakai sistem autopilot, maka sistemlah yang akan berjalan dengan sendirinya. Mantap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya sendiri dan untuk Pak Dayat. Iya, sama. Dan semoga teman-teman yang memiliki usaha dengan industri rumah ya, semoga bisa semakin maju dan sukses. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu berkembang dan berinovasi. Oke, terima kasih Pak Dayat. Tos. Tos. Oke, sudah maghrib. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.